Pemirsa, ada kembali di Top News. Situasi yang tidak kondusif di Lebanon membuat Malaysia dan Italia berniat menarik pasukannya dari misi UNIFIL PBB. Sementara itu, 3 prajurit TNI yang bertugas di bawah UNIFIL di Lebanon gugur dan 3 lainnya luka. Haruskah TNI menarik pasukan dari Lebanon? Inilah momen ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir terhadap 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Presiden Prabowo juga menghampiri satu persatu pihak keluarga 3 anggota TNI untuk menyampaikan rasa duka cita. Mereka adalah keluarga dari Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Ketiganya gugur dalam tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon, di bawah payung United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL PBB. Esoknya, ketiga prajurit yang gugur dimakamkan di daerah asal masing-masing. Sersan Kepala Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo 2 Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, suasana khidmat menyelimuti proses pemakaman militer Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Selain Menteri Pertahanan, pemakaman juga dihadiri jajaran pejabat tinggi TNI. Suasana khidmat juga terlihat dalam pemakaman Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Kesedihan mendalam dirasakan keluarga dan kerabat saat almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Peniwates, Kulon Progo, Yogyakarta. Di tengah momen pemakaman terhadap 3 anggota TNI yang gugur, kabar tidak baik muncul dari Lebanon. 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB UNIFIL terluka akibat adanya ledakan di fasilitas PBB di dekat El Ades, Lebanon. Dari 3 yang terluka, 2 prajurit mengalami luka serius dan sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengaku telah menerima laporan soal insiden tersebut dan saat ini UNIFIL tengah melakukan penyelidikan. Saya menerima laporan bahwa ada 3 prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari 2 insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL. Sederet insiden itu membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI mengusulkan pada pemerintah untuk menarik pasukan perdamaian dari Lebanon. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan penarikan pasukan perlu dipertimbangkan, terlebih jika tidak ada jaminan keselamatan bagi prajurit Indonesia. Menurut Muzani, penarikan pasukan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memerintahkan negara untuk melindungi setiap warga negaranya. MPR mengutuk keras serangan itu dan menyebut serangan berulang Zionis merupakan tindakan yang sangat biadab karena merenggut nyawa prajurit yang tengah menjalankan misi perdamaian. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Itu sebabnya MPR merasa perlu menyampaikan pandangan ini ke hadapannya. TNI memiliki jejak sejarah panjang dalam mendukung keberadaan pasukan perdamaian di Lebanon. Penempatan TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon merupakan salah satu komitmen operasi perdamaian terbesar dan terlama yang dijalankan Indonesia. Indonesia mulai mengirimkan pasukannya ke Lebanon pada September 2006. Penempatan ini merupakan respons atas Perang Lebanon 2006 antara Israel dan Hizbullah. PBB kemudian memperkuat mandat UNIFIL melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701.
Pasukan pertama yang dikirim dikenal sebagai Satgas Kontingen Garuda atau Konga 23A yang berjumlah 850 personel. Indonesia secara konsisten menjadi salah satu penyumbang pasukan terbesar di UNIFIL. Indonesia sering menduduki peringkat ke-1 atau kedua kontributor terbesar bersama Italia. Per April 2026, terdapat sekitar 756 personel yang bertugas. Kedua terbanyak di bawah Italia yang mencapai 774 personel. Jumlah batch atau angkatan penugasan TNI di UNIFIL dilakukan dalam sistem rotasi tahunan. Hingga tahun 2026 ini, penempatan TNI memasuki batch atau angkatan ke-20. Pemerintah Indonesia telah menjadwalkan pengiriman personel baru untuk rotasi rutin pada Mei 2026. Situasi terbaru di Lebanon semakin genting. Laporan terbaru menyebut, tentara Zionis Israel dilaporkan menghancurkan seluruh kamera pengawas yang mengarah ke markas besar pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL di wilayah Nakora, Lebanon Selatan. Insiden ini memicu ketegangan baru antara Israel dengan misi perdamaian internasional di kawasan tersebut. Juru bicara UNIFIL, Candice Ardell mengungkapkan jika kamera-kamera pengawas tersebut memiliki fungsi penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel militer maupun sipil yang berada di dalam markas UNIFIL. UNIFIL menilai tindakan Zionis tersebut berpotensi membahayakan keselamatan personel dan mengganggu operasi penjaga perdamaian di wilayah yang selama ini rawan konflik. UNIFIL menyatakan akan mengajukan protes resmi kepada pihak Zionis Israel dan meminta tentara Zionis Israel menghormati fasilitas milik Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melihat perkembangan di Lebanon saat ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengusulkan agar operasi prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon sebaiknya dihentikan sementara. Dev menegaskan keselamatan prajurit menjadi prioritas utama di tengah konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Harus ada ketegasan baik dari PBB itu sendiri ataupun juga dari Mabes TNI karena setahu saya jumlah personil pasukan perdamaian itu ada sekitar hampir 5.000 orang, sekitar 800-an itu dari prajurit TNI. Nah, kalau memang tidak bisa dinyatakan aman, ya berarti mungkin sebaiknya operasi dihentikan terlebih dahulu sampai benar-benar situasi ini kondusif dan misi dan operasi militernya ini diredefinisikan ulang dan jelas tugas dan kewajiban prajurit kita di sana sejauh mana. Lalu, bagaimana prosedur penarikan pasukan dari misi PBB? Sebuah negara atau kontributor pasukan atau Troop Contributing Country atau TCC memiliki hak kedaulatan penuh untuk menarik pasukan dari misi perdamaian PBB. Dalam keadaan normal, penarikan pasukan dilakukan dalam beberapa langkah. Pertama, pemberitahuan resmi tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB. Setelah itu, umumnya negara diminta memberikan pemberitahuan 3 hingga 6 bulan sebelum penarikan fisik dilakukan. Tujuannya agar PBB memiliki waktu untuk mencari negara pengganti guna mengisi kekosongan posisi agar operasional misi tidak lumpuh. Negara kontributor biasanya juga memberikan alasan diplomatik mengenai alasan penarikan pasukan, meski hal ini tidak wajib secara hukum internasional. Dalam situasi perang besar atau ancaman keselamatan yang ekstrim, seperti yang terjadi di Lebanon saat ini, sebuah negara bisa saja melakukan penarikan darurat lebih cepat dari prosedur standar. Namun hal ini biasanya dilakukan melalui konsultasi intensif dengan Dewan Keamanan PBB untuk menghindari kekacauan di lapangan. Peristiwa serangan yang menewaskan dan melukai personel UNIFIL telah memicu diskusi serius mengenai penarikan pasukan di beberapa negara kontributor. Malaysia menjadi negara yang secara eksplisit dikaitkan dengan kebijakan penarikan pasukan. Sebelumnya, pada pertengahan Maret 2026, pemerintah Italia juga menyatakan kesiapannya untuk menarik tentaranya dari UNIFIL di tengah memanasnya konflik di Lebanon. Italia merupakan salah satu kontributor pasukan terbesar, sehingga pernyataan ini menjadi sinyal kuat ketidakstabilan di lapangan. Sejauh ini, Indonesia belum berencana menarik pasukan dari Lebanon. Bahkan TNI tetap akan mengirimkan 756 personel untuk rotasi rutin pada akhir Mei 2026. Perlu dicatat bahwa Dewan Keamanan PBB sebenarnya telah menyepakati bahwa misi UNIFIL secara keseluruhan akan berakhir pada 31 Desember 2026.
Proses penarikan total personel dari 47 negara kontributor direncanakan dilakukan secara bertahap mulai akhir 2026 hingga pertengahan 2027. Apakah Indonesia akan menarik diri lebih cepat atau akan berkontribusi hingga misi UNIFIL selesai pada akhir 2026 atau pertengahan 2027? Kita tunggu.